Sejarah awal Pulau Jawa seolah terbungkus dalam rahasia. Kebanyakan informasi dari buku-buku yang ada mengatakan bahwa pulau ini konon belum sepenuhnya dikenal oleh dunia luar, sampai dikunjungi untuk yang pertama kalinya oleh peziarah Cina yang bernama Fahim. Dan bahkan setelah itu masih terdapat periode kosong selama berabad-abad dalam sejarah. Terdapat banyak sekali puing-puing di Pulau Jawa, namun jarang ada yang lebih tua dari 1200 tahun, dan sedikit sekali tulisan-tulisan atau inskripsi kuno yang tersimpan. Riwayat tertentu konon hanya diceritakan secara turun-temurun di kalangan keluarga raja-raja Jawa. Namun kesemuanya itu tetap disangsikan pula nilai kebenarannya, terutama apabila mitos-mitos yang ada ditelusuri terus hingga ke zaman permulaan penanggalan Masehi. Dengan bantuan mata batin, sudah tentu kita dapat meneliti ke belakang tanpa batas. Tetapi saat ini kita hanya akan mencoba menyelidiki yang telah terjadi, kira-kira hingga sampai masa 2000 tahun sebelum Masehi. Dengan bantuan pandangan mata batin, sudah tentu kita dapat meneliti ke belakang tanpa batas. Tetapi saat ini kita hanya akan mencoba menyelidiki yang telah terjadi, kira-kira hingga sampai masa 2000 tahun sebelum Masehi. Jauh sebelumnya, gugusan kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia dulunya konon merupakan bagian dari jajahan Atlantis. Dan ketika Atlantis mulai terpecah-pecah, Jawa kemudian mulai berkembang dan menjadi suatu negara prasejarah yang berdiri sendiri dan telah banyak melalui masa pasang surutnya. Pulau Jawa hingga kini merupakan sebuah kawasan yang aktif secara vulkanik. Pada zaman prasejarah di masa silam, pulau ini pernah menjadi satu dengan daratan Asia. Kini, Laut Jawa dalamnya hanya 200 kaki, dan jejak-jejak sambungannya dengan daratan Asia yang lain dapat dilihat dari saluran-saluran yang terbentuk. Hubungannya dengan sungai-sungai di Sumatera dan Kalimantan tetap dapat dilihat dari dasar laut yang dangkal itu. Bahkan sampai pada tahun 915, Pulau Jawa dan Sumatera adalah merupakan satu daratan. Konon letusan Gunung Krakatau yang membelah kedua kawasan itu sehingga menciptakan terjadinya apa yang kini dikenal sebagai Selat Sunda. Letusan-letusan dahsyat semacam ini konon juga merupakan salah satu sebab utama yang memusnahkan banyak kerajaan-kerajaan prasejarah dan membawa pengaruh yang besar bagi sejarah negara yang bersangkutan tersebut. Ini adalah beberapa macam peninggalan gaib di tanah Jawa. Tapi sebelum membahasnya, terima kasih sudah menonton channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel karya Tanah Jawa dengan like, subscribe, share, memberikan tanda lonceng di channel ini agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia, dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Yang pertama, ilmu hitam dari Atlantis. Kaum pendatang dari Atlantis pada zaman dahulu membawa serta kepercayaan yang gelap dari tempat asal mereka, yang akhirnya membuat penduduk asli lambat laun makin terikat oleh hal itu dan menjadi semakin jahat karenanya. Semuanya ini didasarkan atas perasaan ketakutan, sebagaimana semua kepercayaan yang jahat lainnya. Mereka menyembah dewa-dewa yang kejam dan menjijikkan, yang selalu ingin didamaikan terus-menerus dengan pengorbanan manusia. Orang-orang di Jawa kuno terus hidup dalam bayangan dan belenggu dari kekuatan jahat, dan mereka tak dapat melarikan diri daripadanya. Pada zaman itu, mereka diperintah oleh raja-raja yang merangkap imam agung dari kepercayaan itu. Di antara raja-raja ini, ada seorang yang sungguh fanatik dalam kepercayaan itu, dan maka dari itu, tidak akan perlu diragukan lagi akan keyakinannya yang benar-benar total dalam hal-hal kengerian itu. Sebenarnya, ia sangat mencintai Pulau Jawa dan memiliki keyakinan penuh bahwa hanya dengan mengabadikan praktek kepercayaan yang mengerikan tersebut, yakni melakukan pengorbanan darah setiap hari dan pengorbanan manusia sekali dalam seminggu, serta juga ditambah lagi pada hari perayaan-perayaan tertentu, maka dengan hal itu daerahnya dapat diselamatkan dari kehancuran. Hal ini dikarenakan bahwa menurutnya dewa-dewa yang ganas dan haus darah yang memegang kendali atas Pulau Jawa pada saat itu dinilai telah membuktikan kekuatan dahsyat yang mereka miliki dengan letusan gunung berapi berulang-ulang dan bencana-bencana alam lainnya. Dalam hal ini sebenarnya raja itu sangat patut dikasihani karena ia sebenarnya dipengaruhi langsung oleh pengaruh dari kekuatan-kekuatan hitam. Hanya saja ia tidak menyadari akan hal itu dan malah menganggap dirinya sebagai seorang patriot. Ia adalah seorang pemimpin dengan kekuatan yang besar dan kemauan yang kuat.
Dan setelah mengatur rencananya yang mengerikan mengenai ritual-ritual pengorbanan itu, ia memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran demi untuk tetap menjaga dan memelihara rencana perlindungan gaibnya atas Pulau Jawa, agar kelak semua sesembahan darah kepada dewa-dewa haus darah yang bercokol di seluruh Jawa agar tetap dilanjutkan di sepanjang abad-abad yang akan datang. Demi terwujudnya maksud itu, ia kemudian menciptakan suatu sistem magis yang teliti, dan dengan usaha serta kemauannya yang bukan main dan memakan waktu yang lama, ia meletakkan suatu mantra yang sangat kuat di atas pulau tersebut. Dan ia melakukannya seakan-akan hal itu adalah sebuah kutukan, yaitu selama daya kehendaknya tetap teguh, maka segala bentuk pengorbanan berdarah tersebut tidak akan lenyap selamanya. Efek dari hal itu masih dapat dilihat baik secara eteris maupun astral dalam bentuk awan gelap yang maha besar yang melayang-layang di atas Pulau Jawa. Meskipun gumpalan awan raksasa tersebut memang tidak memiliki materi fisik yang cukup untuk dapat dilihat dengan mata jasmaniah, dan awan yang merugikan ini anehnya kelihatan seolah-olah seperti tertambat pada titik-titik tertentu, sehingga dengan begitu awan itu tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya. Titik-titik lokasi ini sudah tentu sengaja dimagnetisir oleh raja tersebut untuk maksud ini. Titik-titik ini biasanya bertepatan dengan kawah-kawah dari berbagai gunung api. Salah satu alasannya adalah dikarenakan oleh kawah-kawah ini biasanya ditempati oleh jenis-jenis hantu yang ganjil dan memiliki ketekunan niat mengganggu yang luar biasa. Mereka terlihat aneh, menyerupai penunggu dari patung-patung yang hidup, yang luar biasa peka terhadap getaran alam yang ada di sekitarnya dan sanggup untuk memperkuatnya untuk waktu yang tak tentu. Sudah tentu kekuatan-kekuatan gelap yang secara tak sadar dilayani oleh raja tersebut turut memberikan dukungannya atas rencana yang ditanamkan olehnya semampu mereka. Dan karena itu kumpulan awan tersebut tetap ada sampai dengan saat ini, meskipun kekuatannya telah jauh berkurang. Yang kedua, masuknya bangsa Arya. Penduduk Pulau Jawa modern atau setelah Masehi merupakan campuran dari berbagai suku bangsa yang ada di sekitarnya, yang sesungguhnya adalah satu kelompok bangsa, tetapi hampir kesemuanya mewarisi darah Atlantis. Pada waktu itu mereka berada di bawah pengawasan Sang Hyang Manu Caksusa, yang merupakan Manu dari bangsa Atlantis. Namun karena beliau tidak puas dengan keadaan yang ada, maka beliau bersama dengan Manu Vaisvasvatu, yaitu Manu dari bangsa Aryan, mengatur untuk mengirim gelombang-gelombang imigrasi dari bangsa Asia yang lain ke Pulau Jawa dengan harapan adanya perbaikan. Gelombang pertama menurut penyelidikan saya berkisar sekitar 1200 sebelum Masehi. Meskipun sebelumnya juga konon terdapat beberapa gelombang lainnya, akan tetapi semuanya itu tak meninggalkan jejak catatan cerita dalam arsip kerajaan. Pendatang-pendatang Hindu ini pertama-tama datang sebagai kelompok pedagang biasa yang cinta damai dan bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai, dan lambat laun membentuk negeri-negeri merdeka kecil. Tetapi makin lama daerah kekuasaan mereka semakin meluas dan mereka lantas menjadi penguasa atas masyarakat campuran yang ada. Hal ini memungkinkan mereka untuk memaksakan hukum-hukum serta cara berpikir mereka pada penduduk asli Jawa. Agama yang mereka bawa adalah Hindu, meskipun tidak murni, tetapi hal ini merupakan sebuah kemajuan yang besar dibandingkan dengan apa yang dianut sebelumnya. Mungkin kita menganggap bahwa mereka akan menyambut gembira setiap konsep dan falsafah yang akan membebaskan mereka dari kekejaman itu. Kenyataannya bahwa penduduk asli yang telah terbiasa dengan keyakinan yang terlebih dahulu mereka telah anut secara turun-temurun tidak begitu suka akan seremonial rumit yang diperlihatkan kepada mereka. Dan meskipun di bawah rezim yang baru, segala ritual keyakinan yang kotor dan jahat itu dilarang keras. Namun kenyataannya ritual-ritual kuno tersebut tetap dijalankan secara rahasia. Ketahayulan sukar sekali untuk dilenyapkan. Dan lama-kelamaan hal itu menjadi semakin kejam serta menjijikkan, yang tetap dilakukan secara rutin oleh para pendeta dari aliran tersebut. Agama Hindu tetap menjadi agama resmi negara itu. Tetapi setelah berabad-abad penyembahan setan dimulai lagi, dan para pendetanya kini menjadi tidak begitu lagi berusaha untuk menyembunyikan praktek-praktek jahat mereka. Sehingga situasi yang ada pada saat itu,
pada umumnya tak banyak berbeda dengan masa sebelum invasi itu. Karena itu, maka sang Manu Vaishvasvatu memutuskan untuk melakukan hal lain dan memberikan inspirasi kepada Raja India, Karishka, untuk mengirim ekspedisi ke Pulau Jawa. Pemimpin ekspedisi yang kemudian dikenal dalam sejarah negara Indonesia sebagai Aji Saka, dan namanya sampai hari ini tetap dihormati oleh orang Jawa yang memiliki pemahaman yang baik soal sejarah. Menurut orang-orang Jawa pada saat ini, konon dikatakan sosok Aji Saka memusnahkan sampai pada akarnya segala macam bentuk kanibalisme dan menegakkan lagi kaedah hukum serta kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu tersebut antara lain adalah sistem kasta, vegetarianisme, epos Hindu, serta tulisan abjad Jawa yang ternyata berasal dari Dewa Nagiri. Beberapa perwira Aji Saka juga telah mendirikan beberapa sekolah-sekolah Buddhis, baik Hinayana maupun Mahayana di Jawa dan sekitarnya. Dalam catatan sejarah yang ada, aliran Hinayana untuk sementara waktu lebih unggul penyebarannya. Namun ketika berada di bawah kekuasaan Raja Shailendra pada abad ke-8, Mahayana menjadi lebih dominan dan akhirnya hampir seluruhnya menggantikan Hinayana. Agama Buddha dengan cepat diterima secara luas di pulau itu. Namun pengikut-pengikutnya dan pengikut dari agama Brahma atau Hindu yang terlebih dahulu telah ada sebelumnya tetap dapat hidup berdampingan dalam keadaan damai serta penuh dengan toleransi. Yang ketiga, pusat-pusat magnetik. Aji Saka betul-betul menyadari akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dalam cerita-cerita setempat dituturkan bahwa konon pada 7 tempat ia menanamkan benda-benda yang dimagnetisir kuat untuk melepaskan Pulau Jawa dari pengaruh-pengaruh jahat, di mana beliau berusaha melawan proses penambatan dari Imam Atlantis atau Raja yang diceritakan di atas tadi. Dalam bahasa Jawa, benda-benda penolak kejahatan ini disebut sebagai tumbal. Kisah mengenai keberadaan tumbal-tumbal yang ditanam ini juga beredar luas di antara masyarakat Jawa. Banyak legenda mengenai beberapa pekerjaan besar yang juga dilakukan Aji Saka, seperti pemindahan gunung-gunung tertentu dan sebagainya, yang seperti hanya terdapat di dalam cerita fiksi. Faktanya, Aji Saka tidak pernah memindahkan gunung-gunung, ia hanya memberikan nama-nama Sanskerta pada mereka. Sebuah gunung di daerah Jepara yang dikatakan paling tua serta semula paling tinggi di Pulau Jawa, dahulu dinamakan sebagai Mahameru. Tetapi Aji Saka kemudian menamakannya sebagai Maurya, yang diambil dari nama dinasti Maurya. Dinasti Maurya dimulai pada tahun 322 sebelum Masehi, di mana Kaisar Asoka adalah bagian dari dinasti Maurya. Pada waktu Sakaji memberi nama, gunung itu sudah tidak aktif untuk beberapa abad lamanya. Tetapi aktivitas vulkanis untuk kedua kalinya berlangsung lagi. Catatan-catatan orang Cina pada waktu itu melaporkan mengenai sebuah semburan lumpur yang menyembur di gerobokan di sebelah selatan gunung tersebut. Semburan itu demikian tingginya sehingga pelaut-pelaut dapat melihatnya. Kemudian di dekat daerah Tuban atau yang berarti memancar, catatan itu mengatakan bahwa ada sebuah sumur terletak beberapa mil dari pantai yang mengeluarkan demikian banyak air segar sehingga air laut di dekatnya dapat diminum karena airnya tidak asin lagi. Sakaji atau Aji Saka kemudian memilih sebuah lokasi untuk tempat penanaman dari tumbalnya yang paling penting serta yang paling kuat di sebuah dataran perbukitan yang rendah, bukit yang terakhir dari deretan bukit-bukit yang berhadapan dengan Sungai Progo. Progo adalah sebuah tempat dengan sengaja atau secara kebetulan berada dekat sekali dengan pusatnya Pulau Jawa sekarang. Meskipun semasa Aji Saka dulu, tempat itu bukan merupakan sebuah pusat, karena Jawa dan Sumatera pada waktu itu masih bergabung menjadi satu. Siswa-siswa teosofi tahu bahwa tiap negeri mempunyai dewanya sendiri yang mengawasi perkembangan negeri tersebut di bawah pimpinan penguasa raja spiritual yang dalam buku kita disebut sebagai penguasa dunia. Dewa ini menguasai dan berusaha sejauh mungkin untuk memimpin semua kerajaan alam di negeri itu, bukan hanya evolusi manusia, tetapi juga evolusi hewani, nabati, serta mineral-mineral. Di bawahnya ada banyak dewa-dewa pembantu, masing-masing mengawasi daerah tertentu, dan di bawah mereka ada lagi dewa yang lebih muda, serta lebih sedikit pengalamannya, yang belajar bagaimana mengurus daerah yang lebih kecil, seperti hutan, danau, atau bukit. Yang keempat, dewa yang berkuasa.
Dewa-dewa yang bermacam-macam dan berbeda tingkatannya ini hidup dalam daerah mereka masing-masing. Ada yang daerahnya luas, ada yang sempit. Mereka meleburkan diri dengan daerah di sekitar mereka lewat suatu cara yang tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Setiap dari mereka dapat dikatakan menjiwai daerahnya. Meskipun benar juga bahwa dalam daerah itu ia mempunyai suatu tempat berdiam yang bisa dianggap sebagai tempat yang paling istimewa. Dewa yang dalam daerahnya menemukan suatu tempat yang cocok, seperti di sebuah gunung atau bukit, biasanya memilih tempat itu sebagai pusat kegiatannya dan membuatnya sebagai rumah tempat tinggalnya. Kalau dapat dikatakan bahwa dewa mempunyai rumah. Pada waktu Sang Manu mengatur pengiriman Ajisaka ke Pulau Jawa, beliau juga menunjuk satu dewa sebagai pengawas spiritual dari gugusan pulau terpenting ini. Dewa pemimpin ini kemudian mencari lokasi untuk tempat tinggalnya. Akan tetapi, ia mendapati kalau hampir semua dari gunung-gunung yang ada telah terlebih dahulu dikuasai oleh Raja Imam Atlantis. Kalau kita kembali ingat bahwa tumbal tersebut dimagnetisir atau diisi khusus oleh Sang Manu sendiri dan ditanam lewat sosok Ajisaka yang luar biasa, dan juga bahwa dewa yang dipilih untuk mengawasi tumbal tersebut merupakan dewa yang paling tinggi tingkatannya di antara dewa-dewa yang lain. Maka dari pada itu, kita mungkin dapat mulai memahami betapa luar biasa kombinasi ini dan betapa hebatnya bukit itu sekarang. Tak mengherankan bahwa ketika 700 tahun kemudian dinasti Sailendra berkuasa di Jawa Tengah dan ingin membangun suatu monumen yang betul-betul luar biasa untuk menghormati Sang Buddha, maka penasehat-penasehat kerajaan yang memiliki kemampuan waskita menganjurkan bukit itu sebagai tempat yang cocok. Dengan demikian terjadilah bangunan yang indah yang sekarang kita namakan sebagai Borobudur. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel karya Tanah Jawa dengan like, subscribe, share, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia, dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.